Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk malam ini saya akan menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang-orang yang tidak akan dipedulikan oleh Allah di hari kiamat. Kita bisa baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dalam kitab dan mereka menjual belikannya ayat itu dengan harga yang murah, mereka tidaklah makan pada perutnya kecuali api neraka. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka di hari kiamat, dan tidak pula Allah mensucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang yang tidak dipedulikan Allah di hari kiamat. Allah tidak akan mengajak berbicara. Allah tidak akan membersihkan dosanya. Bahkan mereka terancam dengan siksa yang amat pedih. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan di mana Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka di hari kiamat. Al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Pertama, orang yang suka memberi, tapi suka menyebut-nyebut pemberiannya itu. Jadi setelah memberi, dia diungkit-ungkit kembali pemberiannya itu. Wal munafiqu sil'atahu bil halfil fajir. Yang kedua, orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ingat pedagang nih. Wal musbilu ijarahu. Yang ketiga,
Orang yang suka melabuhkan, menyeretkan pakaiannya karena sangat luasnya. Artinya pakaian dibuat luas sehingga menyeret. Kalau kata Kang Ridwan, sehingga jalan itu bisa disapuin gitu. Hadis yang kedua, masih riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan di mana Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan membersihkan mereka dari dosa pada hari kiamat. Qala Abu Muawiyah. Abu Muawiyah berkata, wala yanzur ilaihim. Allah pun tidak akan menengok mereka. Allah tidak melirik mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Syekhun zanin yang pertama di sini. Syekhun zanin, aki-aki orang tua yang berzina. Aki-aki, nini-nini. Kalau saya belum aki-aki apa ya? Oh, yang aki-aki batu. Yang pakai batik. Syekhun zanin, aki-aki yang berzina. Wa malikun kadzabun, raja, penguasa, pembohong. Penguasa bohong. Bahkan di sini kadzab, pembohong. Berarti pembohong apa, Pak? Tukang wadul, tukang rahul. Ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Nah, miskin sombong, Pak. Ketiga nih. Hadis masih riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Salah satu la yukallimullah yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan di mana Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat. Tidak akan menengok kepada mereka. Tidak pula Allah memeriksakan mereka dari dosa. Bahkan mereka mendapat siksa yang amat pedih. Yang pertama, rajulun ala fadin ma'in bil palati yamna'uhu minabnis sabil. Orang yang mempunyai kelebihan air di tengah padang pasir, tetapi dia tidak mau memberi orang yang kehausan dalam perjalanan. Pelit, Pak. Kalau kata Pak Ion, pelitnya apa ya? Cake deh. Kalau kata beliau mah, butut kasiran. Yang kedua, warajulun baya'a rajulan bisil'atin badalas pahala falahu billahi la akhadaha bikada wa kada fasaddaqahu wa alayya ghairi dzalik. Orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu, dengan mengatakan modalnya segini atau segitu, pembeli pun percaya. Padahal sebenarnya tidak begitu. Gitu. Nih tukang dagang. Ada 2 nih. Ketiga, warajulun baya'a imaman la yubayu illa lidunya. Fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafi. Orang yang bersumpah setia kepada pemimpin karena mengharapkan dunia, pangkat jabatan, kedudukan. Apabila dia memperoleh keuntungan, maka dipenuhi janjinya. Tetapi jika tidak, maka janjinya tidak dipenuhinya.
dari satu ayat dan 3 hadis tersebut dapat disimpulkan orang yang tidak dipedulikan Allah tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan dari dosa, tidak akan dilirik, bahkan terancam dengan siksa yang amat pedih. Ada 9. Ada 9. Insya Allah kita tidak masuk. Yang pertama, orang-orang yang menyembunyikan kita dan menukarkannya dengan harga murah. Ini diantaranya kebiasaan orang Yahudi, Pak. Jadi dulu para pendeta Yahudi jauh sebelum Nabi akhir zaman lahir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka para pendeta Yahudi tahu. Mereka para pendeta Nasrani tahu kalau Nabi akhir zaman bernama Ahmad dari keturunan Ismail, bangsa Arab. Tetapi ketika Nabi itu lahir, terlebih setelah Allah memproklamirkannya beliau sebagai Nabi akhir zaman di usia 40 tahun, mereka mengingkarinya. Mereka menyembunyikan ayat itu. Istilah beliau, didelet itu ayat. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, Bapak, ada ayat yang berbunyi begini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka orang-orang Yahudi mengenal Muhammad bin Abdullah seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tahu. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah mendengar kisah perjalanan Muhammad kecil. Ya, kisah perjalanan Muhammad kecil di usia 9 tahun. Di waktu ke Sam untuk berdagang bersama pamannya. Ya. Di salah satu tempat, di salah satu kota atau kampungnya, bertemu dengan seorang pendeta Yahudi. Dia tahu, Pak, kalau ini adalah calon nabi. Jadi tanda-tanda kenabian itu sudah dijelaskan dalam kitab mereka. Karena itu Yahudi tersebut, ini Bukhair itu, ya, pendeta Bukhair, dia meminta dengan sangat kepada Abu Thalib agar Abu Thalib kembali membawa pulang Muhammad kecil itu. Kenapa? Orang-orang di Sam, mereka orang-orang Yahudi yang ada di Sam, sedang menunggu kedatangannya. Dan mereka tidak lain kecuali hanya akan menyakiti, bahkan membunuh. Maka diminta Abu Thalib bawa pulang nih. Bahaya. Dibawa balik lagi, Pak. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar seorang paman Siti Khadijah, ya, istri Nabi yang sangat mencintai Nabi, istri Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi. Ketika Nabi menerima wahyu pertama, atau setelah Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hiro, di Jabal Nur, Nabi keluar dari gua itu dalam keadaan takut. Pulang menemui istrinya dan minta kepada istrinya untuk dilindungi dengan mengatakan, jamiluni, jamiluni, istriku, selimuti aku dalam keadaan takut. Dihibur oleh istrinya itu.
Keesokan harinya dibawa oleh istrinya kepada pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal, seorang pendeta. Dia mengatakan, engkau adalah nabi. Engkau akan mengalami apa yang dialami oleh nabi terdahulu, seperti Nabi Isa, Nabi Musa. Engkau akan disakiti, engkau akan dihina, akan dicaci, akan dimaki, akan diintimidasi. Bahkan tidak sedikit mereka pun yang mengancam untuk membunuh. Jika Allah memberikan usia kepadaku, aku akan membela. Dia seorang pendeta. Artinya dari mana mereka tahu? Dari kitab mereka. Tapi oleh mereka disembunyikan. Karena Nabi yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi bukan Muhammad Bani Ismail, tapi yang diinginkan adalah keturunan Bani Israel. Ma'asyiral muslimin, tidak sampai di situ. Mereka juga menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Demi apa kira-kira Pak? Kepentingan sesaat. Apa kepentingan sesaat? Ya kalau tidak harta ya tahta. Itu kepentingan sesaat Pak. Itu dulu Pak. Bagaimana dengan umat Rasul saat ini? Ada enggak orang yang menyembunyikan kebenaran Al-Quran? Berarti kalau yang menyembunyikan yang tahu Pak. Ya. Kalau orang yang tidak tahu, tidak melakukan sesuatu, emang tidak tahu. Pertanyaannya, ada enggak orang-orang sekarang yang menyembunyikan kebenaran Al-Quran? Demi keuntungan yang sifatnya sementara, duniawi. Atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah tadi. Ada enggak Pak? Ada enggak? Hari Bapak kenal enggak sama Endang Mansur? Bapak kenal Endang Mansur enggak? Kenal enggak? Enggak. Yang kedua Pak Gani. Orang yang suka memberi. Suka. Berarti dermawan kan? Orang yang suka memberi. Tapi suka menyebut-nyebut pemberiannya itu. Gitu Pak. Rajin memberi. Rajin berbagi. Tapi suka diungkit-ungkit lagi. Suka disebut-sebut lagi. Bahkan dia menyakiti perasaan si penerima. Maka infak seperti itu sama dengan ria'an nas. Ingin dilihat orang. Kalau kata Kang Ridwan, apa? Hayang di dulu. Hayang di dulu tak? Hayang ditempok ku batu. Ria'an nas. Pamasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Maka infak semacam itu Allah perumpamakan seperti batu besar yang licin. Di atasnya ada turab. Apa itu turab? Tanah yang biasa terapung. Entah berapa miliar itu turab di atas batu itu. Fa'asobahu wabilun. Hujan lebat pun turun. Fatarokahu soda. Tidak tersisa Pak. Kecuali hanya licinnya saja. Artinya infaknya tidak ada apa-apanya. Kalau disebut-sebut, diungkit-ungkit. Apalagi menyakiti perasaan si penerima. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Jadi kalau sudah infak ya udah. Ya.
Jangan diingat-ingat lagi. Berarti harus apa, Pak? Ikhlas. Apa ikhlas? Ya ikhlas. Ikhlas apa, Kang? Ya ikhlas. Susah mengartikan ikhlas, Bapak. Ini yang kedua, Pak. Orang yang suka memberi tapi suka menyebut-nyebut lagi pemberiannya itu. Bahkan menyakiti perasaan si penerima. Itulah ri'a anas. Yang ketiga, orang yang tidak dipedulikan Allahnya. Dari hadis tadi, Pak ya. Orang yang suka menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Pak Yon suka dagang, awas. Orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dengan mengatakan modalnya segini. Padahal sebenarnya tidak. Lalu si pembeli pun percaya. Pak, Quran menjelaskan yang namanya dagang itu boleh. Pak. Halal. Pak. Boleh halal. Bagaimana cari untung? Boleh. Ya, silakan cari untung. Jadi kalau dagang tidak cari untung, buat apa, Pak? Silakan cari untung. Tapi jangan ada unsur-unsur ini. Katakan nih, Bapak beli barang itu atau modalnya itu 50.000. Lalu ada pembeli yang mau beli. Pak, berapa ini? 70.000 misalnya ya. Pak, 50 aja, Pak. Maaf, bagus bahasanya, maaf. Modalnya aja belum dapat. Bohong. Akhirnya percaya tuh si pembeli. Untungnya apa ya? Buntung. Untung. Masa masuk neraka untung? Tidak dipedulikan Allah, Pak. Tidak dilirik Allah, Pak. Tidak akan dibersihkan dari dosa. Diancam dengan siksa yang amat pedih. Keempat, Pak. Nah, orang yang suka melabuhkan, menyeret pakaiannya. Karena sengaja dibuat lebar. Ternyata maksudnya apa ini? Ini Bapak kaitannya, ini asbabul wurudnya, ini masalah pakaian kerajaan, Pak. Pakaian keluarga raja. Dulu, atau raja-raja zaman dulu. Termasuk keluarga mereka. Itu kalau berpakaian itu harus tampil beda dengan rakyat biasa. Atau dengan mereka yang bukan dari keluarga raja, harus beda. Di antaranya apa? Dibuatkan pakaian yang lebih. Ya, yang leluasa, yang lebar. Sehingga nanti akan ada ya para pembantu yang membawain pakaiannya itu, gitu Pak. Digusur gitu Pak. Begitu. Kalau sekarang awas nih kita punya gedung tah. Pakaian panganten tah eta Pak. Pakaian panganten Pak. Pengantin laki perempuan. Pengantinnya di sini dirinya. Buntut bajunya di situ. Tah eta sampai ada bawah. Nah, apa tah? Ada gedung pengantin tuh. Yang menyeret pakaiannya. Tidak akan dilihat oleh Allah. Cuma dilihat oleh pagani. Tidak akan dipedulikan oleh Allah. Cuma dipedulikan oleh bapak dan ibu. Yang kelima, nih Fani, yang tidak dipedulikan Allah adalah orang tua berzina.
udah tua, udah aki-aki, masih berzina juga. Ya mungkin karena banyak duit, Pak. Penampilan pun lente walaupun sudah bongkok. Pak, jangankan aki-aki, nenek-nenek, Pak. Yang muda aja haram. Ya, haram, Pak. Maaf, salah saya. Pak, berzina dilarang nggak, Pak? Coba. Kang Ridwan, ada nggak ayat yang melarang zina? Dah saya belum menemukan. Pak Gani, tolong tanyain sama Ustadz Pak Gani ya. Ada nggak larangan berzina dalam Al-Quran? Nah, saya belum menemukan. Mungkin karena saya mah awam, Pak. Yang saya temukan ayatnya adalah larangan mendekati, Pak. Larangan mendekati. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jadi melakukannya mah tidak dilarang. Yang dilarang mendekatinya. Nah, Pak, saya baca hadis lagi, Pak. Saya baca hadis. Nih, baca hadis saya. Jadi, termasuk dosa yang akdom. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul, ayudan bi akdomu. Nah, gitu ya. Rasul, dosa mana? Dosa yang paling besar. Ternyata ada 3, Pak. Hadis Bukhari Muslim itu. Pertama, syirik. Yang kedua, uququl walidain. Yang kedua, antak tulawaladaka, membunuh anak. Apa itu disengaja atau tidak? Karena kalau banyak anak, gimana kasih makannya? Takut. Yang ketiga, berzina. Jadi tidak ada, Pak, larangan berzina. Yang ada apa? Mendekati. Sama begini, Pak Gani, saya ditanya, Pak Gani, nih. Ya. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukum menyogok dan disogok? Hukum orang yang menyogok dan hukumnya orang yang menerima sogokan. Dosa enggak, Pak? Enggak. Yang nyogok tidak dosa. Yang disogok juga tidak dosa. Cuman sakit. Coba kalau Bapak disogok sakit enggak? Nih hadisnya nih, Pak. Tolong Bapak simak yang benar nih. Ar-rasi yang menyogok. Wal murtasi dan yang disogok. Pinnari di neraka. Enggak dosa, cuman di neraka. Ya Pak. Sekarang kan lagi musimnya arosi wal murtasi. Enggak dosa, Pak, cuman sakit. Karena disogok sakit, Pak. Cuman di neraka, Pak. Mungkin juga termasuk yang saya tadi bacakan dalam di rakaat yang kedua, Pak. Mama ya kharijina minan nar. Walau mereka dibakar, digoreng dan digongseng, mereka tidak akan keluar dari neraka. Bapak yang ke-6, Pak. Nah, ini yang tidak dilirik oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah. Tidak disucikan dari dosa. Tidak diajak berkata-kata, justru siksa yang mengancam.
Yang keenam, wa malikun kadzabun. Apa malik, Pak? Raja, penguasa. Kadzab, yang bohong. Penguasa yang rahul. Pemimpin yang banyak bohongnya. Bahkan bohong jadi karakter. Dengan janji-janji, segudang janji. Jika aku terpilih menjadi ketua RT, begini. Tapi tidak ditepati, Pak. Itu namanya bohong, kan? Ingkar janji itu bohong. Nih, bagaimana kata Nabi, Pak? Hadis Muslim dari Hasan radhiyallahu anhu. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min 'abdin yastar'illahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Hasan. Aku mendengar Rasul bersabda, seorang hamba yang dipercayakan Allah memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyatnya itu dengan kebohongan, dengan janji-janji palsu. Maka jika dia mati, Allah haramkan baginya surga. Oh, Pak, awas Pak RT. Dari Abi Malih radhiyallahu an katanya, pada suatu hari Ubaidillah bin Ziyad datang mengunjungi Makil bin Yasar. Ketika itu dia sakit. Makil itu sakit. Kata Makil kepada Ubaidullah, aku sampaikan kepadamu sebuah hadis yang kalaulah aku tidak sakit seperti sakitku ini, hadis itu tidak akan aku katakan. Belum waktunya untuk aku sampaikan. Ziyad berkata, Makil bin Yasar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min amirin yali amrul muslimin, thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Seorang amir, seorang pemimpin, seorang penguasa yang menjabat urusan-urusan kaum muslimin, apabila dia tidak bersungguh-sungguh berjuang bagi kepentingan mereka, bagi kepentingan rakyatnya, dan tidak memberikan nasihat, tidak membuat rakyatnya pinter, tidak membuat rakyatnya benar, tidak membuat rakyatnya jujur, dia tidak akan masuk surga bersama-sama dengan mereka pemimpin. Itu semua dilakukan kenapa? Coba. Kagak. Ya termasuk. Sedih pokoknya. Iya. Demi apa? Pak, sebanyak apapun harta, setinggi apapun tahta, sesaat, Pak. Nikmatnya tuh sesaat. Maaf ya Pak, maaf deh. Tapi mereka berjuangnya luar biasa. Mati-matian. Sampai berani menghalalkan segala cara.
mengorbankan akidah. Pak, sekarang nih saya detik ini saya punya rumah, Pak. Punya rumah Pak Gani saya. Detik ini punya rumah saya. Saya juga punya kendaraan. Saya juga punya tabungan, walaupun tidak sebanyak Pak Gani. Punya saya. Sekarang Pak, 1 jam ke depan saya meninggal Pak. Itu rumah siapa Pak? Rumah siapa? Kendaraan siapa Pak? Tabungan siapa Pak? Tabungan saya bukan? Ahli waris. Gak dibawa Pak. Jangankan mati Pak. Sakit saja sudah tidak dinikmati. Nih bagi para bapak nih. Bagi para bapak. Ya. Yang biasa menikmati kopi Pak. Ternyata nikmatnya kopi cuma sesaat. Begitu masuk udah gak nikmat lagi kan? Benar gak Pak? Itulah dunia. Gak ada ceritanya yang membawa harta, pangkat dan jabatan. Hadirin Allah yang berbahagia. Inilah yang keberapa tadi? Ke-6, ke-7. Meter ya Bapak. Ke-6. Penguasa bohong. Karena demi tadi Pak, kenikmatan yang sesaat. Yang ke-7, nah ini Pak, orang miskin sombong. Udah miskin, biar miskin asal sombong. Tuh Pak. Saya maaf nih Pak RT, Pak RW. Di sekitar kita ada nggak orang miskin yang sombong? Di sekitar kita, Pak RT, Pak RW, ada nggak yang miskin sombong? Banyak, banyak saya. Coba disurvei. Nah, sombong. Hidup aja susah. Pengen rokok, deketin Pak RT. Tapi diajak sholat susah. Apa sih susahnya? Duduk nih, dari maghrib sampai isya. Duduk dari maghrib sampai isya sampai gak bisa Pak. Sombong gitu. Gak miskin sombong. Diajak taat oleh Allah. Hayya ala sholat. Tuh kan ya? Hayya ala. Ingin sukses. Tapi sombong. Banyak Pak. Kalau pejabat sombong, mending Pak. Orang kaya sombong, mending. Kenapa mending? Ada yang disombongkan. Ini udah miskin sombong Pak. Allahu Akbar. Yang ke-8 Pak. Yang tidak dipedulikan Allah. Orang yang mempunyai kelebihan air di tengah padang pasir. Tetapi dia tidak mau memberi orang-orang yang kehausan. Berarti apa Pak? Pelit, medit, korek. Nah ya, saya baca Al-Quran Pak. Ternyata pelit itu munafik Pak. Pelit itu munafik Pak. Bahkan di dalam surah Al-Munafikun, orang munafik bukan hanya sekedar pelit, tapi juga mengajak orang-orang lain pelit. Jadi sama-sama pelit gitu Pak. Sama-sama pelit. Itu munafik. Seperti dulu ketika kaum Ansor datang ke Madinah, itu orang-orang Yahudi di antaranya mengajak mereka kaum Ansor untuk tidak menolong, memberikan bantuan kepada kaum
muhajir, agar mereka bubar dari Rasul gitu kira-kira. Itu munafik. Nah, ketika ada orang-orang nih ya senang melihat orang yang susah, lalu susah melihat orang yang senang, itu munafik, Pak. Munafik itu. Kedelapan, Pak, udah kesembilan ya. Terakhir nih, Pak. Orang yang bersumpah setia kepada pemimpin untuk memperoleh dunia demi tahta dan harta, demi jabatan. Jadi orang bersumpah setia kepada pemimpin. Nah, mungkin kalau sekarang punten, Pak, pendukung, pendukung, Pak. Pendukung, tim ses kepada pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang tadi, Pak, yang salah. Maka pemimpin dan yang mendukungnya wa mahum bikharijina minan nar. Al-Baqarah ayat 167. Ma'asyiral muslimin, mungkin ini yang saya sampaikan. Orang-orang yang tidak akan dipedulikan Allah, tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah dari dosa, di hari kiamat justru mereka akan mendapatkan siksa. Nah, sekarang kita tinggal berdoa, Bapak. Kita berdoa. Ya, kita berdoa. Kira-kira apa doanya, Pak? Yang pas nih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan hidayah. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ternyata tadi itu banyak, Pak, ya, yang tergelincir. Anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Ya Allah, yang senantiasa membolak-balikan hatiku, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku atas agama. Mungkin ini yang pas untuk saat ini, Pak. Apa yang akan terjadi besok atau lusa? Jangan-jangan akan ada yang ngirim kangkung kepada kita. Ngirim kangkung, ngirim bayam. Tapi ingat, jangan lupa ya, Pak. Nah, gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.